Jelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi berpamitan dan minta maaf dalam kunjungannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai menyapa sejumlah pedagang dan mengecek harga bahan pokok di Pasar Deli Mas Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa pagi, Jokowi berpamitan karena masa jabatannya sebagai presiden tinggal 1,5 bulan lagi. Jokowi minta maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan kebijakan-kebijakan di masa pemerintahannya. Ya, pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi sebagai pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Di acara HUT ke-23 Partai Demokrat di Jakarta, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan negara akan kacau jika ada banyak matahari. SBY bilang di alam semesta hanya ada satu matahari, sama halnya di partai politik dan di dalam negara. Kalau mataharinya banyak akan semakin panas. Dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas, kalau ada dua, ada tiga bagaimana? Sementara itu, kabar Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat kian santer. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membenarkan silaturahmi Megawati dan Prabowo akan berlangsung sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden 20 Oktober mendatang. Soal peluang koalisi dan kader PDIP jadi menteri di Kabinet Prabowo, Puan bilang masih terlalu jauh, tapi komunikasi sudah berjalan. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah, ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Mbak Puan, Bu Mega di mana ya, Mbak Puan? Ya nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan ya Mbak, ini Insya benar ya? Allah. Iya. Mbak, kalau ada pembahasan juga nanti di kabinetnya seperti apa Mbak, atau itu masih terlalu jauh atau gimana Mbak? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan terjadi sebelum pelantikan, yakni sebelum 20 Oktober. Muzani enggan menjelaskan apakah pertemuan ini salah satunya membahas rencana PD Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Namun Muzani memastikan hubungan Prabowo dan Mega baik-baik saja. Keduanya bahkan sering mengirimkan salam hormat. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Apakah pertemuan yang ditunggu-tunggu Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana Pak? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak, katanya Pak? Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Lantas, apakah rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini adalah sinyal PD Perjuangan akan merapat ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Lebih lengkap kita bahas bersama pengamat politik BRIN, Siti Zuhro. Assalamualaikum, selamat petang Bu Wiwi. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Ibrahim. Baik, ini rencana pertemuan sudah dilontarkan beberapa bulan yang lalu dan kemarin terakhir Sekjen Gerindra. Apakah ini akan terwujud sebelum pelantikan, Bu Wiwi? Iya, tradisi silaturahim ya tadi itu menjadi satu hal yang lumrah di Indonesia, dan ini apalagi kalau dikaitkan politik ya,
dalam masa kampanye saja silaturahmi yang dilakukan oleh elit-elit politik ya, baik ke ormas, ke tokoh-tokoh dan sebagainya itu dilakukan sangat intensif. Jadi dilakukan secara intensif. Setelah pemilu demikian juga ya intensif. Jadi silaturahim ini untuk konteks Indonesia ini digunakan untuk menjaga politik harmoni juga gitu ya sebetulnya. Apalagi tentunya pasca pemilu itu seringnya ada friksi, ada katakan gitu ya komunikasi-komunikasi yang tidak berjalan Tapi kalau lancar itu Prabowo dan Megawati sampai bertemu, apakah ini bisa dibilang silaturahmi semata atau bisa berujung pada Prabowo mengajak PDIP bergabung? Iya, tentu yang akan ditemui ini kan Ketua Umum Partai Politik ya PDI Perjuangan, Bu Mega, akan ditemui oleh Pak Prabowo yang notabene juga Ketua Umum Gerindra dan sekaligus Presiden yang terpilih kan itu. Jadi tentu tidak akan terpisah dari nuansa politik atau kepentingan politik di situ. Saya melihat memang kecenderungannya tidak tertutup kemungkinan gitu ya, sooner or later gitu. PDI Perjuangan dalam banyak hal bisa bertemu gitu ya dalam mungkin pemerintahan maupun dalam mungkin membahas tidak hanya di eksekutif juga di legislatif ya lebih intensif seperti itu. Jadi apakah nanti ini adalah awal mula apalagi sebelum pelantikan. Kalau sebelum pelantikan mungkin arahannya lebih sekaligus meminta gitu ya Bu Mega untuk hadir dalam pelantikan, itu langkah pertama. Langkah kedua tidak tertutup kemungkinan memang ada obsesi dari Pak Prabowo untuk membangun koalisi sangat besar. Ini kalau Anda melihat keingin bertemu ini dari dua-duanya, dari Megawati dan juga Prabowo-nya atau seperti apa? Dua arah misalkan? Tentu kelihatannya ya dari Pak Prabowo ya sebagai presiden yang terpilih yang dalam banyak hal memang juga melakukan kunjungan ya, pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh dan sangat aktif kalau dibandingkan Bu Mega kan gitu. Maka tidak tertutup kemungkinan memang lebih proaktifnya Pak Prabowo dalam hal ini dan itu juga ditunjukkan di pemilu 2019 ya. 2019 waktu itu juga Pak Prabowo silaturahmi bahkan dimasakin nasi goreng waktu itu. Jadi ini menunjukkan ada kesinambungan gitu ya. Satu relasi yang sebetulnya antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu relatif oke. Oke, apakah dalam pertemuan nanti kalau betul terwujud Prabowo dengan Megawati, ini bisa jadi jembatan juga nggak sih rekonsiliasi Jokowi dengan PDI Perjuangan? Atau ini memang murni Prabowo tanpa bilang ke Jokowi ingin bertemu dengan Megawati? Ya, mungkin langkah awal adalah lebih memang hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Lah, untuk selanjutnya ini bukan hal yang mudah bagi Bu Mega ya, khususnya kalau hal-hal yang menyangkut sangat prinsipil gitu ya. Mungkin butuh waktu ya. Dan pengalaman dari mungkin relasi politik selama ini gitu dengan sesama elit yang sudah pernah ada katakan srek sedikit gitu, itu juga tidak sembuhnya cepat gitu ya, kelihatannya lama sekali. Jadi mungkin butuh waktu ya untuk tidak sekonyong-konyong itu langsung pulih hubungan dengan Pak Jokowi ya. Saya tidak melihat seperti itu. Ya. Bu Wi, ini PDIP kan belum tegas gamblang soal sikapnya akan oposisi atau seperti apa ini? Apakah nanti ketika pertemuan jika berujung pada ajakan bergabung, bagaimana penerimaan dari parpol yang sudah tergabung di Koalisi Indonesia Maju, Bu Wi? Iya, watak dasar dari partai-partai politik yang berkoalisi ini kan sangat temporary ya, sangat sementara gitu. Tidak ada yang permanen dalam melakukan koalisi. Kita melihat memang waktu itu posisi kalau dibandingkan yang lalu ya, PDI Perjuangan pernah tidak mau ketika diajak koalisi dengan pemerintahan Pak SBY waktu itu, termasuk Gerindra juga tidak mau ya, dalam koalisi itu. Maka PDI Perjuangan dan
Gerindra waktu itu ada dalam posisi yang di luar pemerintah ya istilahnya, atau mungkin quote unquote oposisi seperti itu. Nah itu yang apakah akan dilakukan hal yang sama itu oleh PDI Perjuangan di eranya pemerintahannya Pak Prabowo saat ini ya, atau ke depan, ataukah ya kalau melihat ada hubungan-hubungan yang sifatnya lebih mungkin ya akrab ya, kita menyaksikan Pak Prabowo dan Bu Mega akrab seperti itu, apalagi kehendak dari ketua umum di PDI Perjuangan itu kan akhirnya adanya ada di ketua umum. Jadi kalau saya melihat tidak terlalu absolut gitu dalam menentukan akan oposisi gitu ya. Saya melihatnya ke sana. Apalagi si Pak Jokowi kan sudah tidak in power lagi, dan kita tidak tahu bagaimana ke depan dengan wakil presiden itu yang terpilih itu gitu ya. Nah ini kan politik masih sangat dinamis, sangat cair gitu ya. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa PDIP saat ini itu dalam standingnya itu betul-betul akan oposisi murni ya sampai akhir. Apalagi tidak ada partai satupun selain PDI Perjuangan yang tersisa. Dan seperti itu di DPR ya. Sikapnya nanti itu dibacanya masih dinantikan juga, sikap tegas dari PDIP seperti apa.